Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Penalaga, salah satu channel yang membahas tentang seputar berita MMA, khususnya UFC. Seperti yang telah kita ketahui, Khabib Nurmagomedov menyuarakan pensiun dari UFC. Namun, spekulasi kembalinya Khabib untuk bertarung di UFC masih diserukan oleh Dana White selaku presiden UFC. Mengingat pensiunnya Khabib dikarenakan perintah dari sang ibu, sepertinya gua rasa sangat sulit membujuk Khabib turun gunung untuk bertarung kembali, bahkan oleh seorang presiden UFC sekalipun. Ya, memang banyak fighter UFC selain Khabib yang telah mengabarkan untuk pensiun. Namun, ketika Dana White menawarinya uang untuk bertarung kembali, mereka pun kembali bertarung. Salah satunya Conor McGregor. Conor sudah sempat beberapa kali menyatakan pensiun. Bahkan setelah pertarungannya dengan Khabib pun Conor sempat menyerukan untuk pensiun. Namun faktanya Conor masih tetap bertarung melawan Cowboy setelah pertarungannya dengan Khabib. Tapi gue yakin Khabib berbeda. Tidak akan mudah membujuk Khabib untuk bertarung kembali kecuali atas keinginannya sendiri dan restu sang ibu. Namun tidak menutup kemungkinan suatu hari Khabib akan turun gunung untuk bertarung di UFC. Semua bisa terjadi. Kabar pensiunnya Khabib ini membuat banyak orang bertanya-tanya, khususnya para penggemar Khabib. Apakah ada fighter muslim pengganti Khabib di UFC? Dan jawabannya adalah ada beberapa yang mungkin mampu menggantikan Khabib. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa fighter muslim yang berlaga di UFC. Diakui atau tidak, faktanya fighter muslim semakin kesini semakin menguasai oktagon UFC. Sebenarnya banyak fighter muslim di UFC, namun kali ini kita akan membahas beberapa saja. Pertama, Kamaru Usman. Fighter asal Nigeria ini mempunyai nama lengkap Kamaruddin Usman. Ia merupakan salah satu fighter kelas welterweight yang kuat. Selain dilengkapi senjata striking yang mumpuni, kemampuan gulatnya pun sangat elit. Bahkan, dia adalah pemegang sabuk juara dunia kelas welterweight saat ini. Rekornya pun cukup anggun, yaitu 16 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Kedua, Zabit Magomedsharipov. Petarung asal Rusia ini mempunyai rekor yang cukup anggun, yaitu 18 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Dagestan Rusia terkenal dengan pegulat-pegulat monster, dan Zabit adalah salah satunya. Selain gulat, Zabit juga dipersenjatai dengan kemampuan striking yang mengerikan. Zabit hampir tidak pernah ragu berjual beli pukulan dengan setiap lawannya. Saking beraninya, bahkan tak jarang, Zabit mempraktekkan tendangan-tendangan klasik yang cukup beresiko jika dipraktekkan di dalam pertarungan MMA. Rankingnya pun tak main-main, saat ini Zabit berada di ranking 2 kelas featherweight. Dan yang ketiga adalah Islam Makhachev. Fighter asal Dagestan Rusia ini adalah salah satu fighter yang paling dekat dengan Khabib. Dalam karir UFC-nya pun, Islam Makhachev satu kelas dengan Khabib, yaitu kelas lightweight. Karena itulah pembahasan kali ini akan lebih fokus kepada pria yang digadang-gadang akan menjadi penerus Khabib di kelas lightweight, yaitu Islam Makhachev. Awalnya banyak yang mengira pemuda 29 tahun itu adalah adik kandung Khabib. Dan jujur saja, awalnya pun gua mengira bahwa Islam adalah adik kandung Khabib. Jika dilihat dari perawakan, penampilan, dan gaya bertarung Islam, maka tak heran jika banyak yang mengira Islam adalah adik kandung Khabib. Islam Makhachev bersama Khabib semenjak kecil, berlatih bersama, tumbuh besar bersama, dan hingga saat ini berkarir bersama. Karir Islam pun tak buruk. Islam Makhachev merupakan juara nasional Rusia Combat Sambo sebanyak 4 kali. Rekor seni bela diri campurannya pun cukup anggun, yaitu 18 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Islam Makhachev mengawali debut MMA-nya di M1 Global
melawan Tengis Kucua pada 12 Februari 2011 dan Islam Makhachev memenangkan pertarungan tersebut dengan TKO di ronde pertama. Dalam pertarungan keduanya, untuk promosi, Islam Makhachev menghadapi Mansur Barnawi pada 9 April 2013. Mansur Barnawi termasuk striker elit pada zamannya. Walau begitu, Islam Makhachev tetap memenangkan pertarungan dengan mendominasi setiap ronde. Bahkan setelah itu, Islam Makhachev menghadapi pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu yang tak terkalahkan pada waktu itu, yaitu Raider Hurnio pada 21 Agustus 2013. Dan lagi-lagi Islam Makhachev memenangkan pertarungan dengan mendominasi pertarungan dari ronde pertama hingga ronde terakhir. Pada 7 Juni 2014, Islam Makhachev menghadapi Yuri Lailey. Dan lagi-lagi Islam Makhachev memenangkan pertarungan. Kali ini Islam menang melalui kuncian armbar. Pada 7 September 2014, dalam pertarungan terakhirnya untuk M1 Global sebelum dirinya bergabung dengan UFC, Islam Makhachev mengalahkan Iveika melalui kuncian di ronde ketiga. Oleh sebab itu, melihat track recordnya yang cukup anggun, Islam Makhachev pun dilirik oleh UFC. Islam Makhachev pun menandatangani kontraknya dengan UFC pada 2 Oktober 2014. Islam Makhachev mengawali debutnya di panggung UFC pada 23 Mei 2015 dan lawan debutnya di UFC yaitu Leo Kans. Di ronde kedua, Islam pun berhasil mengalahkan Leo melalui rear naked choke. Lalu pada 3 Oktober 2015, Islam Makhachev dijadwalkan untuk bertanding. Lawan yang kedua ini nampaknya fighter elite yaitu Adriano Martins. Tapi sayang, pertandingannya yang kedua ini tak semulus yang diharapkan. Islam Makhachev kalah di ronde pertama melalui TKO. Kekalahan ini merupakan kekalahan satu-satunya Islam Makhachev selama awal karir MMA-nya 2011 sampai 2020 saat ini. Islam Makhachev kembali bertarung pada 17 September 2016 di UFC Fight Night 94. Kali ini Islam Makhachev menghadapi Chris Wade dan Islam Makhachev memenangkan pertarungan ini dengan dominasi penuh. Pada 11 Februari 2017, Islam Makhachev menghadapi Nick Lanes di UFC 208 dan lagi-lagi Islam Makhachev memenangkan pertarungan dengan mendominasi pertandingan. Lalu pada 20 Januari 2018, tepatnya pada UFC 220, Islam Makhachev dijadwalkan turun gunung untuk menghadapi Gleison Tibau. Dan sungguh mengagumkan, hanya dengan 57 detik di ronde pertama, Islam Makhachev mampu merobohkan Gleison Tibau dengan hook kirinya. Islam pun memenangkan pertarungan atas Gleison Tibau melalui TKO. Lalu pada 28 Juli 2018, Islam Makhachev menghadapi Johnson. Islam Makhachev berhasil menjatuhkan Johnson di ronde pertama. Dan dengan begitu anggun, Islam Makhachev memastikan kemenangannya dengan kuncian armbar. Pada 20 April 2019, Islam Makhachev kembali bertarung. Kali ini menghadapi Arman Tsarukyan di UFC. Islam Makhachev kembali memenangkan pertarungan melalui dominasi ronde. Kemenangannya ini membuatnya mendapat penghargaan Fight of the Night pada malam itu. Dan yang terakhir, Islam Makhachev bertarung melawan David Ramos pada 7 September 2019 di UFC 242. Lagi-lagi Islam Makhachev membuat lawannya tidak berdaya. Islam pun memenangkan pertarungan ini. Semenjak pertarungannya melawan David Ramos, Islam Makhachev belum pernah bertarung kembali di UFC hingga saat ini. Terakhir, Islam Makhachev dijadwalkan bertarung kembali, yaitu melawan Rafael dos Anjos pada tanggal 24 Oktober 2020 lalu bersamaan dengan Khabib versus Genji. Namun sayang beribu sayang, pertarungan Rafael dos Anjos versus Islam Makhachev terpaksa dibatalkan, dikarenakan ternyata Rafael dos Anjos positif COVID-19.
Jujur, awal mula gue denger kabar pertarungan Islam Makhachev versus Rafael dos Anjos dibatalkan, gue sangat kecewa. Karena menurut gue, Islam Makhachev adalah fighter yang persis seperti Khabib, baik fisik juga gaya bertarungnya. Kemampuan gulat Islam Makhachev pun sangat elit, bantingannya sangat indah, sehingga selalu menarik untuk disaksikan. Apalagi melihat lawannya yaitu Rafael dos Anjos adalah mantan juara dunia kelas ringan UFC. Sebab itulah menurut gua pertarungan mereka berdua akan menjadi pertarungan yang sangat seru. Dan akhirnya ada berita bagus dari UFC tentang mereka berdua. Islam Makhachev versus Rafael dos Anjos akan kembali dipertemukan di atas oktagon pada tanggal 14 November 2020 di UFC Fight Night 183 mendatang. Saat ini, Islam Makhachev menempati ranking 12 di kelas ringan UFC. Walaupun rekor Islam Makhachev di dunia MMA tidak semulus rekor Khabib, namun melihat usianya yang masih muda dan kemampuannya di atas rata-rata, gue pribadi yakin Islam Makhachev adalah juara dunia kelas ringan selanjutnya. Itulah tadi pembahasan mengenai prediksi siapakah yang akan menggantikan Khabib di UFC. Kalau menurut kalian sendiri, siapa sih fighter yang akan menggantikan posisi Khabib di UFC? Tulis di kolom komentar ya.